Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan pertama karena Tuhan bisa berikan kita kekuatan sehingga dengan kekuatan itu kita boleh dapat pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan semua kita boleh hadir pada kesempatan ini tidak lain hanya untuk bagaimana kita meninggikan Raja di atas segala raja. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari satu teks yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, saya akan baca ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya, dari Alkitab saudara baca bersama saya 2-3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau Alkitab mencatat terkait dengan takhta pengadilan Kristus, maka banyak sekali penafsiran, banyak juga tata cara mereka mengelola di dalam organisasi sehingga apa yang mereka paham dan itu menjadi doktrin di dalam organisasi. Gereja Sidang Jemaat Allah juga punya tatanan yang kemudian saya memang pelajari, sebenarnya beda tipis dengan ada beberapa yang lain yang kemudian memahami kata tentang pengadilan Kristus. Tetapi sebenarnya intinya yang kemudian saya simpulkan sebenarnya sama. Nah, hari ini kita akan coba sedikit saja, saya tidak akan panjang lebar menyampaikan bagi kita tentang apa yang dimaksud dengan pengadilan Kristus. Tetapi sekali lagi dalam beberapa versi terjemahan kata pengadilan Kristus yang dimaksudkan di sini ini bicara tentang bema. Bema yang dimaksud di sini adalah pengadilan di mana setiap orang-orang yang percaya yang diangkat ke surga waktu Kristus datang, ataukah kemudian ketika mereka yang sudah meninggal lebih dahulu lalu kemudian Alkitab katakan mereka yang lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup diubahkan. Dan kemudian di pengadilan inilah kita mendapatkan apa yang disebut dengan upah atau mahkota. Pengadilan ini tidak dalam kaitannya dengan hukuman. Pengadilan ini tidak ada hubungannya dengan sebab akibat yang kita buat di dunia ini. Pengadilan ini murni bicara tentang sebuah apresiasi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga pengadilan Kristus identik dengan sama pengadilan untuk mendapatkan upah. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita ini ada kurang lebih ada 5 upah. Ada satu yang disebut dengan mahkota abadi yang tercatat dalam pertama Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Ada mahkota sukacita pertama Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada juga mahkota kebenaran yang dicatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ada mahkota kehidupan yang dicatat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Dan ada satu lagi yang disebut dengan mahkota kemuliaan yang dicatat di dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-4. Setiap mahkota-mahkota itu akan diberikan kepada setiap orang-orang percaya pada waktu ada di pengadilan Kristus.
Sehingga kemudian saya tidak akan menjelaskan semua urutan-urutan dari apa saja pengadilan yang kemudian kita terima mahkota abadi, mahkota sukacita, kemudian mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu bagian itu pada waktu yang lain. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pengadilan Kristus adalah sebuah pengadilan yang tentu saya bisa katakan sebuah pengadilan terhormat. Pengadilan yang tanpa ada intervensi pihak yang lain. Pengadilan yang tidak ada unsur orang akan berjilid-jilid demo. Kalau kemudian ternyata vonis dari pengadilan itu ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Sebagaimana ada satu cerita dan cerita itu pernah menjadi sebuah cerita menarik. Cerita itu dikatakan begini, pada suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang melayani dengan luar biasa. Ada mujizat terjadi sana sini, pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Dan ada seorang nenek yang duduk bagian belakang, yang kerjanya cuma berdoa, pulang di rumah berdoa mendoakan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan dan nenek ini sama-sama meninggal. Dan cerita itu dikatakan ketika keduanya menghadap Allah. Dan tiba-tiba ditemukan ada satu mahkota yang paling besar, ada satu mahkota yang paling kecil. Dan hamba Tuhan ini berpikir, mahkota yang besar itu pasti punya saya. Karena saya bisa melakukan mujizat A, B, C dan macam-macam. Dan tiba-tiba ketika mereka mendapatkan panggilan untuk diberikan mahkota. Dan ternyata mahkota yang paling besar bukan diberikan kepada hamba Tuhan ini. Mahkota ini diberikan kepada si nenek yang tidak terlalu terlihat pengaruhnya. Hamba Tuhan ini protes kepada Allah. Mengatakan, Tuhan, bukankah saya ini mampu melakukan mujizat A, B, C. Saya melayani di segala tempat dan banyak orang bertobat A, B, C. Kemudian Tuhan katakan tidak. Mahkota itu bukan diberikan kepada kamu, tetapi kepada si nenek ini. Karena engkau menjadi hebat dan luar biasa. Karena doa si nenek itu. Engkau sudah punya banyak pujian dari banyak orang. Engkau sudah banyak menerima penghormatan. Engkau bahkan banyak menerima fasilitas. Dan bahkan karena engkau sendiri lupa apa yang engkau telah terima. Dan dari hatimu terasa engkau menjadi orang yang sangat besar. Hatimu merasa bangga karena engkau merasa terlihat dihormati banyak orang. Nenek ini tidak pernah mendapatkan itu. Karena nenek itu hanya memberi yang terbaik tanpa menerima apa-apa. Dan itulah fakta yang kemudian disampaikan dalam cerita itu. Walaupun memang cerita itu bukan yang sedang terjadi satu ketika. Tapi saya ingin menyampaikan cerita ini sebenarnya memberikan sebuah pesan rohani yang penting buat saya dan saudara. Karena di pengadilan Kristus tidak akan ada orang yang bisa protes. Tidak ada orang yang bisa mengatakan, beta bawa saksi. Contoh, beta ini kenapa beta terima mahkota kecil? Beta bilang, Bapak Aten hadir jadi saksi buat beta. Tidak ada, karena Tuhan Maha Tahu. Dia mampu tahu segala hal. Pada waktu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Sambo. Dan itu peristiwa yang pada proses demi proses pengadilan itu menjadi sebuah proses yang cukup menyita banyak waktu. Ibu-ibu kah, anak-anak dan semua elemen masyarakat ikut tersita waktu menyaksikan nanti pengadilan berikutnya kira-kira, sidang berikutnya kira-kira apa lagi. Apalagi waktu-waktu terindah menunggu vonis. Dan semua orang bisa jadi tidak makan baik-baik. Bisa jadi orang tidak masak baik-baik. Hanya untuk menukir kira vonis itu seperti apa.
karena menantikan sebuah pengadilan yang dalam banyak pengamatan mereka mengatakan supaya sebuah pengadilan yang benar berpihak kepada rakyat kecil. Dan kemudian vonis dijatuhkan. Semua masyarakat merasa, wow, luar biasa pengadilan ini. Tapi belum tentu menurut Tuhan pengadilan ini benar tidak. Menurut kita mungkin, belum tentu menurut Tuhan. Yang kedua, Tuhan dalam masa pengadilan Kristus yang dikatakan sini atau bema untuk mendapatkan upah. Bagi kita hari-hari ini mungkin kita contoh, kita sebagai aktivis dalam gereja ini, kita menjadi pengurus A, pengurus B, kita contoh memberikan sumbangsi untuk A, B, C dan macam-macam. Kita mungkin sudah setia di dalam gereja ini. Tapi sekali lagi bahwa sekali waktu Tuhan akan memberikan kepada kita sepadan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Bagi kita mungkin sekali waktu akan protes mungkin. Tapi kita harus dapat mengatakan hari ini, sekali waktu ketika kita ada di pengadilan Kristus. Dan pada waktu di pengadilan Kristus atau ketika kita diberikan upah sepadan dengan apa yang Tuhan mau berikan karena memang itu yang kita buat di dunia ini. Dan ketika kita protes mungkin, maka ingat baik-baik hari ini, Tuhan tidak bisa diprotes. Amin. Tuhan tidak bisa dikritik. Tuhan tidak bisa diperlakukan seakan Tuhan itu tidak adil. Karena Tuhan menilai hati kita hari ini. Hati kita Tuhan yang sanggup menilai. Dan karenanya setiap saat dalam kehidupan hari-hari hidup ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk hidup ini. Mari kita lakukan yang terbaik sejauh di mana kita melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Saya cenderung membuat sebuah perenungan di masa-masa waktu ini, saudara. Saya sendiri menyadari umur saya ini semakin bertambah. Dan sekalipun saya sadar bahwa soal kematian itu tidak dibatasi soal umur, saudara. Kemarin waktu acara pernikahan seorang dokter di Colin Beach, dan karena mereka melakukan acara pernikahan resepsi outdoor dan semua di halaman, ada di bawah pohon-pohon kelapa saya lihat naik ke atas. Ini ada kelapa yang kering kasih. Lalu kemudian semua pada was-was jangan sampai kelapa kering jatuh. Saya spontan mengatakan, ingatan kelapa itu tidak jatuh hanya yang kering saja. Kelapa yang muda saja itu jatuh. Dan kalau dari tempat yang tinggi yang besar begini saja, kena di sini lumayan rasanya. Jadi saya mengatakan begini, soal kehidupan ini tidak ada seorang yang tahu. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan datang. Amin. Atau ada yang tahu Tuhan datang? Kalau dia tahu Tuhan datang luar biasa. Tapi kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Yang kedua bahwa kita juga tidak tahu umur kita hari ini atau hidup kita hari ini seperti apa besok hari ini. Kita sendiri tidak tahu. Dan saya sering membuat sebuah perenungan dalam hidup ini untuk mengatakan masa hidup saya ini tidak tahu. Bisa saja hari ini, bisa saja hari esok, bisa saja tahun depan. Tapi pertanyaannya bukan soal kapan, pertanyaannya soal tentang hidup ini. Apakah ketika suatu saat nanti Tuhan datang atau ketika saya dipanggil Tuhan, hidup saya dalam posisi berkenaan kepada Tuhan atau tidak? Apakah saya sedang dalam posisi setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah hati ini beres dengan semua orang atau tidak?
Apakah hati ini beres dengan Tuhan atau tidak? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus mendorong saya dan saudara agar supaya kita berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Berketetapan hati untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berketetapan hati untuk tidak digoyahkan oleh apapun yang ada di kiri dan kanan. Berketetapan hati untuk mengatakan tidak kepada dunia dan ya untuk Tuhan. Berketetapan hati untuk mengatakan bahwa ya Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak apa yang dikatakan dunia. Karena sekali waktu saya ingin melihat apa yang sudah saya kerjakan di dunia ini. Saya rindu sekali waktu saya mau melihat apa saja upaya yang sudah saya kerjakan di dunia ini mati-matian. Kadang orang mencibir hidup ini. Kadang orang cerita tentang saya. Kadang kala orang melihat ketika saya berjalan orang memalingkan wajah. Karena mereka tidak suka karena saya ada di sini. Bisa saja orang memukuli saya. Karena saya setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa saja orang menyiksa saya karena saya bicara tentang firman Allah. Saya rindu mau melihat waktu-waktu itu. Waktu di mana saya mendapatkan mahkota sebagaimana yang Tuhan janjikan. Waktu di mana saya menyelesaikan semua babak pertandingan iman. Dan menemukan hasil dari apa yang sudah saya kerjakan di dunia. Dalam pasal ini, ayat-ayat sebelumnya Paulus bicara tentang soal kemah. Dan saya mungkin baca sedikit saya ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu ayat 6. Hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi Paulus dia juga mengurutkan memang secara teologis banyak kebenaran di dalamnya yang dapat kita bisa pelajari satu-satu. Tapi bicara tentang apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 bahwa hidup karena percaya bukan karena melihat. Saya ingin menegaskan pada bagian ini bahwa tentang kekekalan tidak ada orang yang pernah melihatnya. Alkitab menginformasikan tentang kekekalan. Saya merasa lucu satu buku yang kemudian dicatat. Dan dalam catatan itu dikatakan begini, kalau suatu ketika di pengadilan Kristus untuk mendapatkan upah bagi mereka yang akan menerima upah, kira-kira surga bisa tampung kaseng. Lalu kemudian dikatakan kira-kira di posisi di mana? Ada yang kemudian mencatat, bisa saja di angkasa yang lebarnya luar biasa, bisa saja. Saya agak lucu, karena apa? Karena bagi saya Tuhan punya segala cara yang jauh lebih sempurna dari cara manusia. Manusia kalau mau buat pesta saya berpikir ruangan ini bisa tampung kaseng, nanti hujan kaseng. Nah tentu Allah berkuasa di atas segalanya. Dan dia tahu tempat terbaik dan saya percaya Tuhan punya segala kekuatan kuasanya yang dapat mampu melampaui segala akal pikiran manusia. Dan hendaklah kita jangan masukkan cara Allah dalam logika kita. Karena cara Tuhan tidak dapat diterima dengan logika manusia.
Saya ketika kemarin khotbah di ibadah pernikahan di KTKT, saya sengaja mengatakan begini. Laki-laki itu diciptakan dari bahan baku tanah. Perempuan itu diciptakan dari bahan baku tulang. Karena diambil dari tulang rusuk. Walaupun tulang rusuk itu dari tanah juga. Tapi kalau saudara coba renungkan, sesuatu yang menurut saya kadang dalam logika kita tidak masuk akal. Kalau tulang harusnya lebih kuat dari yang namanya terbuat dari tanah. Namun secara fisik justru yang dari tanah lebih kuat daripada yang dari tulang. Katakan yang tulang-tulang ini amin, bukan tulang Batak ya. Ya karena orang Batak ada istilah tulang. Itu mana Ibu Ida, itu Om ya. Iya Om. Nah jadi dalam logika kita harusnya yang lebih kuat itu yang dari tulang bukan yang dari tanah. Nah kadang-kala kita berpikir ya secara logika manusia ya tidak masuk akal. Yang dari tulang harusnya angka 100-200 kilo lebih dibanding yang dari tanah. Tapi ya faktanya demikian. Tapi saya bukan bicara soal tulang dan bukan bicara soal tanahnya. Tapi saya hanya ingin memberikan contoh ini kadang-kala kita ini menilai dengan logika. Tuhan tidak bisa dinilai dengan logika. Makanya Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kadang kala kita ini cenderung melihat. Sebagaimana apa yang terjadi ketika Thomas tidak percaya bahwa Kristus itu sudah bangkit. Karena dia melihat secara logika. Dan manusia kecenderungannya menilai segala sesuatu secara logika. Akhir zaman ini adanya teknologi menilai segala sesuatu dengan cara yang logika. Tapi saya harus mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dinilai perbuatannya secara logika. Karena Tuhan selalu kreatif. Dia punya segala cara. Dia punya cara yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan apa yang terjadi pada pengadilan Kristus, kita tidak bisa menilai dengan logika. Karena itu cara Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara pikir kita hari ini. Yang patut kita hari ini renungkan baik pada waktunya. Apakah saya dalam kedapatan setia atau tidak? Kalau saya selaku pelayan, apakah kedapatan saya melayani dalam posisi setia atau tidak? Kalau saudara selaku pelayan, apakah kedapatan pada waktunya saudara dalam posisi setia atau tidak? Kalau saudara selaku jemaat, apakah kedapatan dalam posisi engkau setia atau tidak? Karena kesetiaan kita akan menjadi bahan pertimbangan yang tentu sangat kuat bagi Tuhan untuk memberikan kepada kita apa saja mahkota yang layak kita terima. Hari ini mungkin kita bicara tentang soal mahkota saat dimana kita akan diberikan upah waktu di pengadilan Kristus. Kita mungkin hari ini berkata, wah itu hal biasa. Tapi sekali waktu tentu pasti kita akan menyesal untuk mengatakan kenapa dulu beta sembegini, sembegitu, sungguh-sungguh, setia, macam-macam. Sekali waktu pasti kita akan menyesal. Termasuk saya mungkin akan menyesal karena saya tidak lakukan apa yang harus saya lakukan. Dan sebelum itu terjadi, selama kita masih bernapas, selama masih kita bisa bekerja untuk apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan karena pada masa dan ketika genap waktunya tidak ada lagi
kita berbuat sesuatu. Paulus sedang mengatakan selama kita masih mendiami kemah tubuh ini. Roma mengatakan dalam kitab Roma oleh Paulus, sama-sama makhluk mengeluh. Kita juga bicara, oleh Paulus menyampaikan bahwa kita akan mengalami ada banyak penderitaan. Dan tentu kita mendefinisikan kata penderitaan dan keluhan-keluhan ini bicara tekanan-tekanan yang terjadi di tengah hidup ini. Tekanan-tekanan yang terjadi akibat karena apa yang menjadi keinginan kita berbeda dengan apa yang harus kita terima. Dan setiap keinginan kita yang berbeda dengan apa yang kita terima, yang membuat kita sendiri menjadi orang-orang yang ikut tertekan di dalamnya. Tapi bagi saya dan saudara selaku orang yang percaya, yang patut kita pahami adalah bahwa apa saja yang kita buat di dunia ini yang terbaik bagi Tuhan, itu akan kita terima dari Tuhan. Karena selama kita ada di dunia, saya mengistilahkan begini, seberapa banyak di antara kita yang dapat menginvestasikan hidup ini bagi sorga? Orang semakin banyak berinvestasi bagi sorga, maka dia akan menerima semakin banyak upah. Semakin kurang menginvestasikan apa yang dia punyai bagi Tuhan, semakin berkurang mahkotanya. Apa yang mungkin kita inginkan dari Tuhan akan berkurang sebagaimana apa yang harus kita investasikan bagi Tuhan. Karenanya dunia tempat di mana kita hidup dan selama kita masih hidup, ini waktu-waktu terbaik kita berinvestasi bagi sorga. Kita mungkin lupa, tapi sorga tidak pernah lupa mencatatnya. Kita mungkin tidak ingat, sorga tidak pernah lupa dan tidak lupa mencatatnya. Kita mungkin sudah lupa di 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi sorga tidak pernah lupa mencatatnya. Ibarat apa yang kita investasikan bagi bank ke sebuah perusahaan, maka saham-saham itu dicatat. Di perbankan pun sama. Setiap yang saudara setor ke bank, saldo itu dicatat. Saya percaya Tuhan lebih canggih dari bank dan perusahaan. Amin. Saya percaya surga lebih hebat daripada bank dan perusahaan. Saya percaya surga lebih canggih daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini tidaklah sempurna. Surga lebih sempurna dari segalanya. Karena Kristus raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi. Dialah yang menjadi raja saya dan saudara. Dan dia tidak pernah salah bertindak untuk memberikan kepada kita mahkota dari apa yang sudah kita kerjakan. Pertanyaan penting yang harus kita renungkan hari ini adalah begini. Apa saja yang sudah kita investasikan bagi sorga? Apakah waktumu sudah investasikan bagi sorga? Apakah hidupmu sudah investasikan bagi sorga? Kalau kita bicara, apakah tenagamu sudah saudara investasikan bagi sorga? Apakah kalau kita bicara tentang soal harta kita juga sudah kita investasikan bagi sorga? Ataukah apakah nyawa saudara juga saudara katakan saya siap investasikan bagi sorga? Apapun itu kemudian saudara mengatakannya. Tapi saya rindu untuk mengatakan hendaklah engkau bertahan sampai akhirnya. Karena Allah akan memberikan upah sebagaimana yang sudah kita kerjakan di dunia ini, baik ataupun tidak. Karena bema atau pengadilan Kristus hanya satu, menerima mahkota. Untuk mempersiapkan pada waktunya pemerintahan 1000 tahun kita turun memerintah dunia ini.
Mungkin hal-hal ini luar biasa yang sekali waktu bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang ada di luar Kristus, mereka akan mengatakan itu sebuah hayalan. Alkitab menjelaskannya, nanti kita akan banyak belajar bagian-bagian ini. Tapi saya hanya bisa mengatakan pada kesempatan untuk mempersiapkan mental kita, mempersiapkan hati kita, supaya engkau jangan berdiri goyah menghadapi situasi dunia ini. Supaya engkau jangan berdiri sambil menjadi pribadi yang rapuh terhadap semua hal yang bisa engkau alami selama ada di dunia ini. Engkau harus berdiri tegar. Engkau harus berdiri kokoh. Engkau harus berdiri teguh. Karena Tuhanku dan Tuhanmu setia menolong kita semua. Jadi mengakhiri bagian ini, saya minta semua pelayan boleh maju ke depan. Mengakhiri bagian ini, saya ingin menyampaikan begini. Jangan engkau berhenti selama engkau belum mencapai garis finish. Amin. Jangan engkau berhenti sebelum engkau mencapai garis finish. Garis finish itu ada dua. Tuhan panggil kita pulang atau Tuhan datang menjemput gereja Tuhan. Garis finish itu hanya ada dua. Jangan saudara menyimpulkan garis finish saudara bunuh diri untuk cepat garis finish. Itu justru engkau menjadi lebih salah. Tapi untuk mencapai garis finish ini, artinya mengakhiri seluruh perlombaan iman di dunia itu hanya ada dua. Satu, ketika kita dipanggil Tuhan, dan yang kedua ketika Tuhan datang. Dan sebelum itu terjadi, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang patut kita terima sesuai dengan yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua sehingga di akhir zaman ini semakin orang tidak setia. Saya rindu saudara masih tetap setia. Semakin banyak orang yang ragu tentang Tuhan, saudara menjadi semakin kokoh dalam imanmu. Semakin orang terpengaruh dengan dunia ini sehingga mereka terbujuk rayu dengan keinginan dunia ini. Dan keinginan dunia ini membuat banyak orang menjadi rusak. Saudara menjadi orang yang menjadi semakin manis di hadapan Tuhan. Saudara menjadi semakin indah di pemandangan Tuhan. Semakin saudara akan menampilkan perbuatanmu. Semakin saudara menampilkan sikapmu yang baik, yang indah di hadapan Tuhan. Dan engkau menjadi orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.